Guys, selamat datang kembali di YouTube channel. Kayaknya kita terlalu kaku gitu nggak sih ngomongnya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak apa. Oke. Guys, selamat datang kembali di our YouTube channel. Kali ini masih dengan spesial guest star kita. Ada Kak Ade Johnson dari Cicong Fang. Ini tuh udah episode berapa sih? Ketiga. 13. Bukan yang ke 317. Wow. Bukan ya? Lama. Apa yang spesial dari hari ini, Ji? Sebenarnya masih topik yang sama sih. Oh, oke. Musik sama bisnis. Musik bisnis, oke. Kita pengen ngulik lagi nih dari Mas Ade. Dari apa sih tentang musik dan bisnis ini. Oke. Mungkin kita menyebutnya dengan selangkah lebih dekat, asik, dengan Selangkah The lebih Song dekat. Studio. Oh, iya benar. Kayak The Song Studio Unplugged. Wih, cakep. Selangkah lebih dekat. Udah kayak ini mata Najwa ya. Mata Najwa. Oke. Kita Langsung aja kali ini. gas. Siapa nih yang mau lempar pertanyaan dulu nih? Tunggu. Gue mau ditanya-tanya nih ya. Iya. Asik. Oke. Gue penasaran, kayak setiap orang pasti bisa apa sih yang kayak gitu tuh. Beatbox. Beatbox, betul. Oh, beatbox. Coba bunyikan satu alat musik yang kalian bisa. Jadi Alat musik. iya, pakai congor aja. Dung tak. Dung. Itu apa ya? Rebana. Emang rebana ya? Drum. Oh, drum. Oh, Dung, oke. dung, tak. Oke. Kalau Mas Ade? Kalau aku tang ting tung. Apaan tuh? Perhatian itu Piano. piano. Oh, oke. Piano. Oke. Coba Kayak ada apa? apaan? Kayak indah. Genjreng. Ya, Apa itu genjreng? Genjreng. Oh, gitar, oke. Kurang ya. Kan Kayak konteksnya beatbox. aku tahu. Badum tes. Apa tuh badum tes? Drum. Oh, drum. Tes. Tahu kan? Oh iya, Badum tahu. tes, gitu. Tes, oke. Maaf ini agak. Badum tes. Jadi kalau saya kayak omongan agak garing-garing, bilang aja badum tes gitu. Oh, badum tes maksudnya Badum tuh tes. garing. Itu ya? Garing. sound effect garing, meme garing, jokes yang nggak lucu gitu. Oke, kalau Badum aku tes. bilangnya Jayus zaman Jayus? aku. Iya sih. Jayus itu Tambunan. Jayus? Ya, itu. Dia apa kabar sih ya? Nggak tahu, nggak kenal. Siapa? Itu siapa? Jayus ya? Tambunan. Nggak tahu itu. Siapa ya? Koruptor itu loh. Oh, udah. Enggak ya, enggak boleh ya. Oke. Sorry. Ini Aduh, kepanjangan, ini berat ya pembukaannya terlalu panjang. pembahasannya. Oke, langsung kayak kita kenapa kita pengen tahu banget kenapakah namanya The Song Studio. Oh, oke, The Song Iya ini sih, ya. benar. Jadi partnerku ini adalah namanya Bapak salah satu marganya itu Song gitu. Jadi partnerku ada marga Chinese itu kan ada, kalau nggak salah ada Song, ada Iya, Tan, Lim, Kim. baru tahu nih. Nah, jadi partnerku itu kan ya beliau yang banyak berkecimpung di investasi dan sebagainya. Nah, jadi secara branding aku sama dia sepakat untuk oke, bagaimana kalau untuk branding kayaknya your name bawa hoki nih di luar dia yang memberikan investasi juga kan. Nah, jadi aku pikir wah kayaknya The Song bawa hoki nih sekalian. Aku juga sempat riset dikit tuh. Aku pikir oke lah mantap tuh. boleh. Iya, benar-benar. Yuk kita masuk ke brandingnya The Song. Jadi itu salah satu marga dari nama marga dari Chinese name lah gitu. Nah kebetulan nama itu juga lekat di partnerku di The Song. Jadi aku pikir oke boleh masukin namanya aja jadi The Song semua. Di bawah The Song Dance, nanti di lantai 2 ada The Song KTV. Mungkin nanti kalau udah F&B di bawah lantai 1 The Song Food Court kali ya. Song food. Kita coba branding itu Iya. gitu. The Jadi Song, oke. mulanya tuh dari Desember kita coba The Song ini jadi satu, nggak cuma nama tapi jadi satu brand untuk kesananya gitu ke depannya gitu sih. Apakah partnernya KD itu adalah satu keluarga dengan Song Hye Kyo? Aktris Korea gitu. Song Hye Kyo Itu tahu siapa dong. nih? Gue nggak tahu lagi. Itu aktris Korea gitu loh, masa nggak tahu sih Song Hye Kyo. Drakor. Kayaknya satu keluarga Satu tapi jauh fam ya. banget Oh gitu. iya, jauh, oke. jauh Karena keluarganya. Song ya. Ini apa saudara jauh. Sudah jauh Iya. banget. Oh iya. Itu Iya. it's a good name sih, karena dari marganya bisa banyak hal ya, dari nama ke Ada the-nya juga. Oh serius? Enggak, Masa sih? the Oh,
Song. Oh, Dan The itu salah satu marga Chinese juga. Oh iya dah? Iya. THE. THE. Oh iya dah? Marga. Setahu aku ya. Oh. Oh alah. Jadi Karena- dua marga Chinese di dalam satu brand. Tapi bahasa Inggris juga kan The Song ini sebagai salah satu apa ya? Ini branding wise ya. Iya. Asal usulnya tadi udah. Nah kalau branding wise The Song ini sebagai satu benchmark di musik gitu kan. Jadi ternyata namanya beliau sama dengan arti dalam bahasa Inggrisnya musik gitu kan. Aku pikir ya udah ya lagu gitu. Ya aku pikir ya udah boleh lah gitu. Oh, alah. Keren ya, kece Iya, ya, makanya Kecil lah ya. pas juga gitu kan The Song Studio kan ibaratnya studio gitu universal di dalamnya ada studio musik ini, Iya. terus ada si karaoke di bawah kan. Iya, itu 7 hari 7 malam tuh mikirin namanya tuh. Ailah. Di dalam, Padahal berendam di dalam air baskom. Ailah, padahal mah tinggal calling aja kayak itu ya, belakang layar nih bisa itu loh dia. Apa tuh? Oh iya, Enggak sih. bisa ini paranormal ya. Iya kayak apa Mbak, tolong Mbak, apa yang bagus Mbak, lagu Mbak Alam gitu. dong, alam. Alam Mama Tadi kasih Vera ya. garam-garam gitu. Oh iya, garam doa, garam doa. Iya, garam iya. doa. Oh, galam doa. Nah nih Mas Ade, Yes, kan yes, yes. dari pembuatan nama The Song nih. Nah Mas Ade nih lebih percaya ngebangun sesuatu atau ngebangun bisnis itu lebih ke konsisten atau nunggu momentum? Oh, momentum dong. Momentum. Kenapa tuh? Konsisten itu kalau momentum tuh gini. Jadi kita ada satu konsistensi. Nanti di konsistensi itu biasanya ada momentum. Oh, Jadi konsistensi itu harus disertai dengan opportunity. Ya. Nah kalau misalnya momentumnya ada di situ, nah baru kita bangun bisnis, baru kita bisa membesarkan bisnis lah gitu. Benar, Jadi benar. misalnya kalau momentumnya itu nggak dimanfaatkan dengan baik, ya hilang. yang Bisnisnya nggak akan ada. memanfaatkan celah, peluang ya. Kayak misalnya nih Inara kan mau bisnis nih, momentumnya wah mungkin Kak Indah, terus Mas Alfi punya momentum untuk melakukan suatu gebrakan nih Inara, diambil lah momentum itu. Kalau itu nggak diambil mungkin Inara mungkin belum Iya. terbentuk gitu dengan Mas Kenji sama Mas Jaka dan tim-tim yang lainnya. Sama di Song juga ada di aku ya. Jadi ketika udah ada momentum, udah ada opportunity, ya itu ambil. Konsistensinya sih ya itu sebenarnya penting, tapi lebih penting momentum sih menurutku. Gitu Oke, sih. oke. Oh oke Paham, oke. paham. Momentum. Iya berarti memanfaatkan kesempatan nih kalau kita udah ngelihat. Wah, Tapi ini- nggak dalam kesempitan, Om dalam jangan, Om. kelebaran. Dit, tolongin Dit, tolongin Kesempatan Dit. dalam kelebaran. Oh, Kalau iya. kesempitan susah. Susah, Oh, benar. iya, Ada iya. kesempatan malah Benar, kalau benar, Iya, kalau iya, sempit kan. Tapi kita perlu ngebangun nggak sih momentum itu? Maksudnya kan momentum tuh kadang-kadang kita yang buka jalan gitu, kayak ibaratnya kayak iya gunung sih. tuh kita yang buka jalan Tapi sendiri. percaya keberuntungan nggak? Atau luck? Aku percaya. Percaya luck, sih. Percaya ya. Kalau aku dulu nggak percaya sih. Cuman ketika udah kesini ternyata ada faktor luck juga ya, faktor kebetulan gitu. Benar kebetulan. Kayaknya luck kebetulan. enggak deh, keberuntungan. Kebetulan Ya. dan keberuntungan it's two different thing. Keberuntungan ya maksud Iya, aku ya. iya. Jadi keberuntungan itu disebabkan oleh kayaknya kebetulan. Kebetulan ada nih, dimanfaatin akhirnya beruntung. Kalau aku mikirnya gitu. Jadi nggak semata-merta tiba-tiba lagi jalan nemu duit 100.000 gitu. Jadi ada salah satu. Mungkin di situ banyak uang 100.000 yang jatuh. Ya udah kita jalan ke situ aja gitu. Nah tapi kalau dari luck sendiri itu memang menurutku sih ya ada faktor yang menentukan. Misalnya dari konsistensi dulu, terus ada dari kebetulan dulu, baru kalau misalnya udah jalan untungnya di sini nih jadi nih gitu. Jadi ada faktor lah, kayak misalnya gini juga kayak iklan lah. Kayak iklan algoritma Ya. itu kan kalau Iya, benar-benar. kalau orang banyak ngasih tahu algoritma tuh gini menurutku sih random sih. Benar. Lu mau ngomong Ibaratnya apa? hidup kayak algoritma sosmed ya. random Iya, aja, tapi Tiba-tiba meledak gitu. Cuman algoritma itu kan dia belajar kalau setahu aku, dia belajar Iya, dari benar. semua yang terjadi. Terus dia punya ada namanya deep learning sama machine learning itu katanya gitu ya. Nah, jadi tergantung dari situasi sebelumnya kalau algoritma kan gitu. Nah, kita gimana nih untuk membangun luck itu. Jadi ya 10% lah. 10%, oke. 90%-nya. Jangan lupa nih sama invisible hand. Apa tuh?
tangan Allah, Gusti Allah gitu. tangan The Tuhan ya. invisible hand gitu. Jalur ya. langit, jalur langit. bener. Oh iya, itu juga. benar-benar. Aku mau bilang Jadi bener bisa. sama bener jadi bener. Bener gitu. Nah, kalau tangan ini Invisible hand. invisible hand ya namanya. Oke. Enggak, itu lebih ke aku menyebutnya invisible hand Universal, biar ya. universal aja sih. Karena kan kalau bilang Tuhan hanya beberapa orang yang ngomong, bilang Allah hanya beberapa orang yang ngomong gitu kan. Invisible hand lah ya. Ya, Oke. invisible hand itu Bisa, bisa. itu bahasa aku doang sih. Jalur Itu langit, gimana jalur kalau tentang tanggapan tentang si invisible hand dalam tetap Invisible ada hand kan ya? Ada. Ada. Terus ada. apa kalau kita kaitkan antara invisible hand dengan tantangan yang saat ini The Song hadapi atau dalam progres berjalan ini gimana? Oke, invisible hand itu setahu aku sih itu ya buat yang percaya ya itu bagus, buat yang mungkin apa sih gitu kan invisible hand ya terserah juga gitu. Cuman kalau buat aku sih invisible hand itu faktor tambahan lah gitu. Tapi yang paling penting ya dari kitanya ini ngerti apa enggak apa yang kita lakuin gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti ya mendingan jangan. Iya sih, benar Mendingan sih. kita cari sesuatu yang kita ngerti. Karena suatu waktu apapun yang terjadi kan kita pasti bakal sendiri. Misalnya Inara Yaps, nih bubar tiba-tiba Kak Indah sendiri. jangan dong. Misalnya kalau aku mah emang udah sendiri Oh, di iya, sini iya. nggak ada orang. Oh, iya, Ada iya, tapi iya, remote iya. ya. Iya, iya, Nah, iya. cuman maksudku di Inara misalnya kita suatu waktu kan pasti. Jadi kita harus tahu dan paham apa yang kita lakukan. Mau belajar lagi, mau sertifikasi ya terserah. Itu ada jalurnya. Cuman setidaknya kita punya sesuatu pakem nih. Jadi orang ngelihat lu tuh, oh Inara tuh brandingnya ya spesialisasi di video misalnya. Ya udah itu aja terusin. Nah nanti lucknya atau apa tadi kebetulannya itu akan datang setelah itu dijalankan. Kita nggak tahu nih kalau misalnya baru sebulan 2 bulan, oh mungkin sekarang kita konsistennya dulu. Mungkin nanti bulan keempat, bulan kelima tiba-tiba wow gitu kan, meledak nih gitu. Nah Meledak, setahu ya. aku sih begitu biasanya kalau kita konsisten di yang aku alamin di musik itu kalau kita konsisten di jalurnya, ini sebelum COVID ya. Oke. Kalau sebelum konsisten di jalurnya biasanya ada aja tuh jalannya. Tapi memang harus disupport sama lingkungan. Misalnya Inara nih punya bisnis ini, terus lingkungannya nggak dukung, orang tua nggak setuju, pasangan nggak oke, misalnya saudara-saudara kayak nggak support, itu pasti ngaruh sih, Iya. ngaruh kayak ini jalur gue bukannya gitu. Itu Kayak, bagian dari ragu-ragu. tantangan nggak Bener. sih? Bener nggak, untuk- Kak Ina? Nggak ada gitu Iya, nggak? iya. Gitu ya? Enggak sih, aku Oh enggak. enggak. Aku mah Orang tua tapi restu ya. enggak. Aku mah- Zong. Aku terabas aja. Gitu. Gimana tuh kalau menghadapi orang tua yang seperti itu gimana Kak Indah? Menghadapi orang tua yang apa nih? Yang nggak restuin itu. Nggak restu. Aku terabas dulu sih karena kalau buat aku sih aku percaya ke aku tuh orang yang kalau nyoba no. Jadi ada satu kisah dalam Alkitab itu yang bilang bahwa orang itu tuh dia biar aku percaya sama kamu tuh beneran Tuhan, boleh nggak tanganmu ku colok gitu. Jadi dia colok tangannya sendiri ke tangan colok. Yesus Kristus, dicolok ini. Oh iya. Iya, pakai iya, apa iya. nyoloknya? Pakai tangan juga. Tangan gitu? beneran, tangan Oh, beneran. oke. Jadi kayak kan jadi waktu itu momennya ada Tuhan Yesus Kristus datang. Terus dia bilang, Oke. aku tahu dari mana kalau kamu tuh Yesus, dia bilang gitu. Boleh nggak aku colok tangan gitu. Nah aku tuh adalah orang itu. Oh. Jadi disambungkan dengan orang tua tadi pengen bilang bahwa aku tuh adalah orang yang nyoba dulu, mentok dulu kayak oh bener tangan lu bolong, oke bener itu Tuhan gitu. Nah Oh. dalam hal ini kayak aku nyoba dulu, tahu dulu, ini dulu, oh oke berarti emang kata gua orang tua gua nggak bisa berarti emang oh ya udah gitu Oh, gitu. sekarang di fase yang orang tua udah ini udah Di fase orang tua yang udah ya orang tua yang udah aja gitu karena kan udah ngeliat Ya udah aja. enggak sih lebih ke karena kan aku udah bisa lagi-lagi udah bisa udah TF gitu kayak kemarin yang Kak Adi ngomongin gitu. Iya, episode kemarin Mas ada yang ngomong tentang orang Iya tua juga juga. ya. Iya. Bener Cuman juga. meskipun pada awalnya karena kan sebagai perempuan gitu kalau harus begini kan it's not a good thing kalau punya pekerjaan yang begini kayak mending di karyawan swasta, mending di PNS, mending di ASN ya gitu-gitu. Ya. Jadi satu hal yang pasti. Cuman kan kalau gini nggak ada pasti jadinya mereka agak sedikit wanti-wanti. Iya. Yaps. Oh, oke. Yang pasti itu apa maksudnya? Gaji. Kehidupan kan setuju nggak sih kalau sorry kayak The Song juga hidupnya kan nggak
nggak selalu di atas, nggak di bawah, kadang bawah, kadang naik gitu kan. Kalau orang kantor kan hidupnya tuh konstan gitu, kayak oh pasti hari ini bulan ini pasti dapat gaji gitu. Oh, dari sisi pemasukan lah ya. Betul. Oke. Kalau gitu, berarti kalau artis itu berat juga ya. Selebriti gitu kan dia nggak ada hal yang pasti tuh. Benar. Dia Harusnya sih. Iya. dia nggak ada gaji tuh kan. Menurutku selebriti di itu kan. segala hal entertainment ya itu pasti sulit. So that's why kan mereka pakai apa sih, kayak misalnya kayak kita tahu yang si beberapa artis mereka bangun kontrakan, bangun kosan Iya. untuk Iya sih. one day mereka udah nggak Betul, kepilau investasi lagi, masa depan lah. mereka Tapi, punya pegangan gitu. Ya itu kalau aku istilahnya tuh kalau bahasa ininya kan 9 to 5 tuh ya, orang kantoran itu nggak bisa disalahin. Pasti emang butuh ini. Cuma mungkin kalau dari sisi bisnis itu kan ya balik lagi, ini ada orang yang bisa, ada orang yang enggak. Jadi kalau aku bilang is not for everyone bisnis ini. Jadi kalau berani monggo, kalau enggak jangan. Betul, Nanti itu setuju. stres. Nanti ini lagi dan itu bahaya. Jadi kalau menurutku this is not for everyone, karena ada orang yang bisa bisnis, ada orang yang memang spesialisasinya ya bareng di kantoran gitu. Iya, Itu menurutku kayak apa ya, kayak musisi kafe sama musisi studio. Itu jarang banget yang dua-duanya bisa. Kalau yang biasa ngafe belum tentu bisa recording biasanya. Yang biasa recording belum tentu bisa kuat ngafe gitu dari pagi sampai pagi lagi, itu belum tentu kuat gitu. Nah jadi ayah plus minus lah gitu. Iya. Jadi Mungkin kalau aku bahasakan lebih ke semua orang tuh punya bagiannya masing-masing. Betul. Kayak Porsinya, misalnya iya. kalau Porsi benar. betul, jadi emang Tuhan tuh somehow udah meng-create kita, setiap manusia tuh udah punya itunya masing-masing dengan bilang kayak misalnya kalau semua orang jadi ustadz, yang jadi itunya jemaahnya siapa gitu. Atau kalau semua jadi jamaah jadi ustadz siapa gitu. Jadinya semua orang punya partnya masing-masing. Gitu. betul. Jadi somehow Tuhan menurutku udah ngebuat semua orang punya, jadi lo jadi jempol, lo jadi jari, lo jadi ini, jadinya jadi ini gitu. Kayak laki-laki perempuan kali ya. Mungkin. Iya kok Kalau mungkin benar-benar. semuanya laki nggak ada perempuan nggak ada anak. Bener. Semuanya perempuan nggak ada laki nggak ada anak. Bener, Keturunan bener. maksudnya. Bener. Itu kali ya. Iya, setuju. Oke. Mau nanya apa Ji? Pasti pengen nanya kan lo? Mas, tadi kan kita sempat ngomongin algoritma ya. Yes. Nah, menurut Mas nih seberapa besar pengaruh tren dan algoritma di sebuah karya musik saat ini? Algoritma ya. Ya. Kalau dulu ya waktu SMA, gue tuh belajar aljabar, belajar geometri, dan algoritma tuh salah satu materi dari aljabar kayaknya kalau nggak salah. Kalau bahasa Inggrisnya Algebra. algebra ya, Iya. algebra gitu kan. Nah, cuman maksudku kalau algoritma ini kan hitung-hitungan ya. Ada yang bilang ini persamaan matematika, dan persamaan ini butuh salah satu contoh kasus misalnya. Jadi kalau menurut aku sih stop thinking aja, nggak usah terlalu baper sama algoritma. Oh nanti algoritma kalau bagusnya ngepost nih jam segini, karya lo di post jam segini, kayaknya nggak ngaruh juga sih. Algoritma tuh kalau dalam satu kata ya, gue bisa refleksikan random, katanya random. Jadi algoritma random, lu mau ngomong A B C D E F G itu random. Lu mau ngomong sekarang nih viral nih, oke. Gue lakuin aja yang kayak kemarin gue lakuin, nggak akan bisa. Cobain aja. Benar. Kalau lo nggak percaya. Setuju. Hidup Kak Ade, hidup. Long live Kak Ade. Kalau orang mau bikin karya, nanti lo lihat algoritma ya monggo aja, nggak apa-apa sih, itu kan pilihan kalian ya. Cuma menurut gua random sih. Benar. Bikin aja. Lo mau mikirin. Lebih ke ngikutin alur sungai aja ya. Bahkan Elon Musk aja yang dia suka apa istilahnya coding lah, scientist lah apa segala, dia nggak mikirin itu, nggak mikirin algoritma. Jalan-jalan aja bikin produk. Bahkan nggak ngiklan tuh Elon Musk. Ngiklan benar. Kalau lo tahu sih tapi kita tahu ada Elon Musk. Nah, gimana caranya kalau nggak ngiklan? Kan berarti kan kita harus bikin produk yang bisa mengubah hidup seseorang. Betul. Gimana caranya produk lo bisa mengubah seseorang, karya lo bisa mengubah hidup seseorang? Jalan aja ya, tentu dengan personal branding supaya orang tahu. Mungkin Elon Musk nggak ngiklan, tapi mungkin staff-staffnya yang iklan supaya dia bisa tetap kerja. Misalkan kita nggak tahu. Atau mungkin ada fansnya, fans club. Jadi lo saking bagusnya lo bikin produk, ada fans nih. Gua promoin kalau di marketing apa tuh UGC gitu-gitu ya. Jadi kayak gitu gue pikir
random sih. Kalau algoritma karya-karya aja kalau menurut gua. Jadi kalau lo mau berkarya aja, nggak usah mikirin viral, nggak usah mikirin algoritma, karena semuanya itu random. Menurut Nggak gua bisa kita pegang ya. Setuju, bisa setuju. random itu udah fix. Iya. Sih benar. Kalau buat gua ya, Iya, kalau iya. yang lain gua nggak tahu, itu bebas aja. Setuju. Tapi juga gue setuju sih bahwa algoritma Oh, iya. itu nggak bisa dipegang kayak kita megang angin kali ya. Kayak angin tuh kan set gitu, kayak terasa tapi nggak kepegang gitu. Jadinya Pegang pasir kayak pegang pasir. pegang pasir. Genggam pasir. Oh, nggak pasir. Kalau basah bisa tuh. Ya kalau kering gimana? Yang Ya kering kan? Maksudnya berarti. pasir kering, pasir Yang kering. kering. Iya. Kalau pasir putih gimana? Oh, iya, lagunya iya. Glenn kayaknya itu. Iya pasir putih ya. Ayo, jangan pasir dah. Kita nyanyi yuk, nyanyi yuk, nyanyi Nggak yuk. mau. Nggak mau. Satu banyak. Apaan? Kayaknya. Jangan. Nyanyi apa gitu ya? Apa request dong. Penonton. Kayaknya Oh, gimana? Penonton. Ada mau request lagu nggak? Udah. Back soundnya mana? Back soundnya plak dong. Badum cas, tus. Ayolah, ini Biasanya kalau di salah satu TV tuh ada yang main piano tuh. Iya. Kalau nggak buat. Iya. pada Ntar lah ya, tahun depan ya. Oh iya. Ada Iya. musik pengiringnya gitu kan. Iya. Nanti main piano sih gitu. elah. Jadi begitu kita ngobrol ada yang main piano tuh. Betul. Jangankan main piano, main ini juga ada angklung. Sama oke. Ntar ada ngeband juga tuh situ tuh. Ya, Kalau kita wah. lagi ngobrol nih, mungkin bulan depan Ada ngeband. 3 bulan lagi, ntar gue ajak anak-anak, lo datang podcast kita ya. Nanti pokoknya kita main kayak di TV-TVan gitu Iya. tuh, yang ada drumnya, ada pianonya, jadi biar begitu Kak Indah lagi Musik pengiring ya? lagi melontarkan jokes atau apa ya, tar dulu Badum jus. cas. Ya. Gitu. Iya Aku itu. sih, Noleng. Aku sih ya. Sound effect ya, sound effect Ya, itu muncul. kayak di kalau program TV itu apa ya kayak ada dulu Trans TV dia punya kayak gitu tuh. Jadi setiap ada yang agak garing nenong. Iya. Nah bedanya kalau di sini masuknya ke digital audio workstation ke DAW. Kalau TV kan nggak broadcast. Iya. Nah, kita bisa masuk ke DAW jadi suaranya kayak rekaman. Suara drumnya, suara itunya kayak rekaman. Oh, menarik. Jadi kalau mau nyanyi bisa di sini sambil diiringin jadi kayak rekaman gitu. Oh, menarik. Ngomong-ngomong tentang DAW dan lain-lainnya, Ya. mitos atau fakta bahwa membuat studio music itu modalnya mahal. Oh, tergantung mau yang seperti apa sih. Jadi studio musik itu kalau aku bagi ada yang low end, ada yang mid range, ada yang high end. Nah, yang low end itu mungkin di bawah kita yang mid range. Mid range itu kayak bahasanya yang menengah ke bawah, menengah ke bawah, menengah sama menengah ke atas. Kalau dari aku potong dikit, kalau dari segi komponen dalamnya apa aja yang membedakannya? Yang ini ya, kita membedakannya satu kita punya ruangan banyak. Ya kategorinya banyak lah. Kita punya studio kita bisa buat podcast, bisa buat latihan, bisa buat recording. Kita punya operator room, itu bisa buat kita bikin musik bareng di dalam situ. Kita punya vocal booth namanya, itu bisa take vokal, bisa buat cover ini. Terus kita punya ruang tunggu, kita punya chiller, dan kita punya ruang-ruang di bawahnya. Oke. Beda-beda. Itu Lu yang mau karaoke medium bisa range. lagi capek Oke. recording, gue mau ke karaoke. 4 lantai Bisa, lagi. 4 lantai. Nggak bosan sih kalau kesini. Lu mau tiduran, gue capek, gue pengen tiduran, gue mau ke lantai 3, tidurannya gede tuh 4x10. Ya udah, nggak apa-apa lo tiduran di situ. Nanti bayar. Iya benar. Iya, listrik Iya. kata. Nanti upcoming di lantai 1 ada food court misalnya gitu kan. Ya udah berarti kita mungkin salah satu value-nya itu. Tapi yang paling ini sih menurut gua ya yang paling valuable ya menurut gue itu adalah gimana caranya orang datang tuh bisa kita bantu buat berkarya. Karena rata-rata rata-rata studio yang udah berjalan itu ya mereka ada uang, ada sayang gitu. Ada uang, abang sayang. Nggak ada Kalau di uang. sini lo ada uang boleh, tapi ya nggak ada uang juga kita Masih rangkul. masih saranin. Oke, mau Oke. misalnya biasanya bikin 2,5 juta, ya udah dengan kategori yang sama, yaitu bikin lagu. Lu punya budget berapa kita bantu gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke. Kalau yang tadi apa aja nih yang perlu ditambahkan dari The Song untuk kita bisa kategorikan sebagai high end studio?
Yang pasti konsol sih. Pernah lihat kalau di studio recording itu pernah lihat yang gede-gede tuh yang putarannya banyak. Ini kan mixer ya. Kayak gini tapi lebih gede. Heeh. Itu namanya konsol. Jadi ada konsol terus ada namanya hardware. Nah, hardware itu buat mastering biasanya. Nah, itu kalau menurutku sama ada piano. Biasanya studio ada piano. Grand piano yang gede Ya. yang di bandara itu. Yang Yang di California itu. Mana? Maksudnya di bandara luar negeri gitu. Iya, kayak Oh, gitu. Nah, oke, itu oke. kalau studio udah high end biasanya ada piano. Biasanya ngetek piano itu kayak ngetek drum akustik, dia pakai miking. Oh. Dia ngetek di piano. Nah, itu udah high end tuh. Kalau dia lihat studio ada pianonya itu udah high end. Terus mungkin ruangannya tuh lebih pakem. Kompleks. Lebih pakem tuh maksudnya gini, peredamannya lebih bagus. Artinya tidak ada satupun ruangan yang nggak diredam. Nah, itu high end. Terus sama kayak konsol tuh yang aku bilang. Konsol itu bedanya kalau kita kan pakai audio interface. Jadi cuman kayak membridging antara audio yang di luar masuk ke dalam DAW itu. Nah, misalnya kalau udah pakai konsol, kita punya satu privilege untuk meng-EQ namanya, membuat suasana EQ. Membuat suasana audio lebih enak. Jadi begitu masuk ke sistem, ke DAW itu lebih gampang mixingnya, lebih enak lah mixingnya. Keluarannya juga bagus. Ibaratnya kalau masak, lu pakai kompor yang berapa tungku sama yang canggih, mungkin hasil masaknya mungkin ya beda gitu. Oh iya emang ya. Benar ya nggak sih? Benar. Benar kan? Makanya ada kompor-kompor yang macam-macam kan bentuknya. Iya. Kayak Aifa, merek Quantum, merek Modena, iya betul, setuju. Kayak gitu sih. Jadi menurut gua ini high end kayak gitu. Kalau kita masih mid range sih. Mid-range, Jadi oke. mungkin kalau dari harga juga kelihatan lah. Kalau kita kan sewa Iya, studio bener. 100.000 per jam. Kalau yang low budget atau yang low end biasanya gocap tuh udah bisa. 70 udah bisa. Tapi kalau yang high end biasanya di 170, ada yang 200 per jam. Gitu. Iya, Gitu berarti, sih. berarti The Song ini benar-benar netral ya buat kaum atas, kaum bawah. Iya, jadi iya. bisa dapat segmennya tuh bisa ke Iya, atas, bisa ke bener. bawah gitu. Jadi dan Jadi ini customernya tuh nggak bingung lah istilahnya tuh. Jadi banyak range yang bisa diambil gitu. Benar. Produk kita juga banyak sih. Ada bikin lagu, bikin jingle, rekaman per jam. Itu biasa rekaman kan biasa ada yang biasanya tuh 6 jam ya. Kita bisa per jam. Lu datang gue bantuin bikin lagu gitu kan. Jadi ibaratnya gue bantuin aransemen. Coba lah tanya studio yang lain ada nggak dibantuin aransemen? hanya di The Song. Hanya the one and only on earth. Gue kasih free The lu. Song Studio Aransemen. teman-teman. Coba Hanya deh di langsung sini. aja ceki-ceki di IG-nya. Hanya di The Song. Cakep Gitu. tuh. Biasanya Cakep tuh. aransemen mahal itu. Cuman kalau menurut gue sih karena gue concern sama teman-teman yang mau berkarya aja sih. Jadi kita bantu lah. Tapi ya tetap lo harus kasih kompensasi lah buat Ya. buat The Song gitu kan. Ya sekian berapa sekian. Kita ada hitung-hitungannya karena produksi nggak gratis. gratis. Nah, itu terus ada lagi vocal take, vocal lab yang gue bilang itu lo pakai -1, lo punya Suno, lo ilangin vokalnya. Kita vocal take gitu kan. Itu bisa. Terus macam-macam sih. Ada satu lagi konten creator room namanya. Creator room tuh kayak Creator lu- room. biasanya tuh orang, Kak aku abis take vokal mau ya shoot videonya pakai HP, pakai kamera, nanti buat di YouTube, buat di Reels. Kita ada add-ons namanya untuk biasanya kalau creator room kita 300.000 per 6 Reels tuh. 6 apa 5 Reels. Jadi lu misalnya mau kita syuting, iya. Tapi pakai HP ya. Pakai- Oh ya oke pakai HP nggak pakai kamera ya. HP 4K aja. Oh ya oke. Aku terkajoet Makanya mendengarnya. harganya segitu. Oh iya. Tapi oke sih. Editnya juga pakai CapCut. Nggak apa-apa. Adobe mahal. Iya paham. CapCut juga udah cakep. Iya sih, ya. CapCut yang Pro lah itu. Tergantung pilot sebenarnya sih Mas kalau Iya masalah software tuh. Iya, Cuman iya. mungkin arahnya nanti kalau creator room itu kan sekarang kan 300.000 ya, 300.000 per 6 reels. Mungkin nanti ketika udah ada Inara, ada orang yang mau bikin YouTube seriously atau mungkin bikin video klip kan kita bisa ada add-ons untuk
tambah karena di setiap price list kita itu di bawahnya ada add-ons. Artinya lu mau nambah service lu bayar gitu. Jadi jadi ada nambah add-ons. Misalnya lu creator room 300.000 per 6 reels. Ya udah lu mau nambah dengan kamera 2 angle, lu mau bikin YouTube ya bayar lagi. Itu bisa. Jadi ibaratnya kalau yang mid range ya gue pakai handphone lah gitu. Iya. Karena harus bisa menyesuaikan budget juga ya. Kalau lu pengen yang kece ya ada harga, ada rasa sih. Iya, sementara lah nanti kita pelan-pelan ke high end. Ya, Mid range dulu. Next Ji, nanya apa Ji? Kayaknya aku pengen nanya-nanya Mas Ade banyak banget ya ini. Iya banyak. Tadi ngomongin The Song studionya ya. Kayaknya deh. Aku. Oh jangan, kita kasih kesempatan Mas Ade buat nanya kita. Iya dong. Iya Ntar gue kan? nanya gantian dong. Iya, boleh. Mas Ade nggak ada nih pertanyaannya. Ada dong. Banyak lah. Banyak gue ada Banyak. 250. Aduh, aku takut. Gue tanya siapa dulu nih, boleh dong? Apa gitu? Bebas. Harusnya nanya dong, takut apa gitu? Oh takut apa? Takut apa? Digigit kelabang. Oh iya, kayak keponakan gue loh. Kemarin lebaran, terus mertua gue bilang tuh lihat tangannya Dedi tuh ada kecoa katanya. Ini cowok. Wah, atuh terus kabur. Oh gitu. Kecoa. Oke, baiklah. Ada yang bilang kecoa, ada yang bilang kelabang, ada yang bilang Enggak, itu ini. Scorpio itu apa sih? Scorpio. Bahasa Indonesia itu apa ya? Kalajengking. Kalajengking, betul. Oke. Padam tes. Jadi kayak kalau gue kan Scorpio kebetulan, jadi branding aja. Oh. Jadi gue belajar personal branding dulu Mbak X. dengan ini Tato. Tato. Anak gue. Kainda apa? Kali ini apa ada tato juga? Enggak tato. Enggak kalau ngomongin zodiak. Enggak, itu ranah privasi, sorry Ji. Oh iya Kainda kalau aku sih bisa. Iya kenapa ya kalau cewek tuh ditanyain Janganlah Apa, nanya zodiak tuh? umur, nanya zodiak, dia nanya ini, jangan. dia ini Gemini nih. Iya kan? Gemini kalau nggak Aduh, Libra. janganlah, Iya, janganlah. Libra. Please Kalau lah, janganlah, Kenji? janganlah. Jadi Mas Ade mau nanya apa? Udah. Mas Ade mau nanya apa, Mas? Nanya apa, Oke. Ci? Nanya apa? Ini Kak Ina kan salah satu ownernya Inara kan, benar ya? Terus kalau Kinara ini kan lebih ke videografi ya. Kalau aku sih cuma pengen tanya harga drone berapa sekarang ya? Aduh, itu kayaknya jauh banget ya harga drone DJI ya. Kalau misalnya bikin, ini aku penasaran sih. Kalau nyuting pakai drone itu tingkat kesulitannya tuh seperti apa sih, kayak gampang kah atau susah syuting pakai drone gitu? Syuting pakai drone. Oke. Iya, kali-kali ada yang mau bikin video klip pakai drone Oke. nih kan. Kenapa mau jawab, Bang? Ya, betul. Yang pertama kalau untuk Nyawanya drone, mahal ya? betul. Oh, Jadi iya. drone itself itu agak mahal, bukan agak sangat mahal. Dan yang kedua butuh skill kan, makanya ada Betul. namanya Ada sekolah, pilotnya ya? Pilot. sekolah menerbangkan drone gitu. Jadi bukan kayak aku punya drone beli terus aku nggak kayak Oh, gitu nggak gitu. gitu ya? Bahkan dia punya kelas. Oh, ada Jadi kelas betul, drone, ada kelas drone. Mengendarai Inara drone. ada kelas-kelas drone gitu nggak? Belum, tapi kita pernah join kelas, cuman untuk si DJI betul 2 kali, tapi untuk si mengendarai dan membeli drone sendiri kayaknya belum, masih sewa-sewa aja sih. Oh, oke. Tapi susah ya berarti ya? Susah ya? Oh, ada 2 jenis juga. Oh, nggak boleh ketukar. Lisensi. Oh, yang kencang-kencang. FPV. Oh, kalau yang aerial? Kalau aerial gue taunya judul lagu System of Down. Aduh. Ariel, iya. Oke. Itu sama nama band ya? Misalnya dari klien The Song nih pengen bikin video Badem klip des. pakai drone bisa nggak sih? Guys, ditanya ini katanya kalau ada band yang pengen pakai drone bisa nggak nih? Jujur. Boleh dong. Jujur pernah bawa drone. Bawa drone. Tapi begitu. dibawa atau Enggak, terbangin? Terbangin. Tapi kan oke. kalau ngedrone, kalau pilotin drone itu kan harus ngegerakin drone-nya sama ngegerakin kameranya kan. Oh harus kamera. Ada Oh iya juga, ada ada kameranya juga kan ya. yang bisa di belok-belokin tuh Oke, kameranya. oke. Oh, mungkin sederhananya gini. Kalau ngomongin bisa ngomongin mahir nggak? Iya. Oh. Lebih ke kayak bisa bawa mobil Oh nggak? berarti kalau ada yang mau bikin video klip pakai drone bisa ya? Nggak proper tapi. Nggak proper, nggak bener, proper. iya. Lebih kamera sih. Kamera karena kan lagi-lagi kan karena itu bukan barang yang kita pegang tiap hari, jadi Oke. agak nggak mahir aja. Cuman Iya sih. kayak pertama-tama mungkin agak
Repot ya. Gitu. Kita kena kliennya lagi cuduk. Aduh. Oke, berarti nyangkut yang di pohon. normal-normal aja ya bikin video klipnya ya, yang syuting-syuting. Saat pakai ini kamera. gitu. Nanti kalau kedepannya ya kalau udah di jalannya harusnya sih ya nggak sih Jack, ada tanggapan nggak ya kan? Nah, Betul. tuh. Jadi kayak Bersama kita Indonesia, nggak menutup TMI. kemungkinan kalau Iya. misalnya kedepannya ada kebutuhan drone. Kemarin pengen beli, cuman kayak sekarang kita butuh apa nih antara drone atau yang lain? Nah, kayaknya nggak ada urgent ya udah nggak usah gitu. Soalnya kayak misalnya gini, kayak ada musisi mau live performance gitu kan, minta audionya dari kita, misalnya kita bikin live tracking. Nah, misalnya dia mau bikin satu event di mana kita live tracking di situ, direkam, pengen ada angle lewat drone nih misalnya. Kan seru tuh. Nah, mungkin ada kali yang nanya-nanya gitu kan. Oh, Berarti oke. ntar dulu lah ya itu ya. Betul, kayaknya ntar dulu untuk sekarang kita pakai yang basic yang pegang di Oke. tangan kayak kamera gitu. Ya kan guys? Lo tangannya bisa dipanjangin gitu ke atas. Buset. Tongsis ya, tongsis. Kalau masih mode kamera oke deh. Mode sinematik. Kamera ya. Iya. Oke. Karena ya tadi aku udah jawab tadi ya, karena kita nggak sering banget untuk pegang si drone itu. Oh, oke, siap. Betul siap. betul. Jam terbang kan ya, kayak kita nyetir aja Iya, waktu benar. pertama kali nyetir kan kayak panik gitu. Iya, Pas benar. udah lewatin 1000 Tapi jam. lucu juga tuh bikin kelas drone tuh. Iya gak sih? Menarik. Tapi karena kayaknya kalau kita tuh sorry banget kayak ngomong, ya guys kita buka kelas ini ya, kelas saham. Kita ngomongnya tapi ke rakyat kecil gitu, kayak mereka Oh, marketing saham ya, apa belum di ya? situ. Iya. Saham apa tuh gitu. Jadi penasaran juga nih, kalau market itu kalau gue kan The Song ke mid range ya, ke yang menengah lah, menengah antara atas ke bawah. Kalau Inara apa? Kita Yang low end, mid range atau high end? medium juga sih, di mid Mid-range juga juga. mid. Jadi kita middle juga sih. Jadi kalau misalnya ada yang mau ke bawah, tapi enggak sih kita nggak mau ya kalau mau ke bawah, karena ke bawah itu sorry banget cuman dapat capeknya doang, nggak ada untungnya. Jadi kita lebih ke middle sama ke high. Jadi kayak udah pernah gitu. Jadi udah pernah kayak ini Pengalaman ya. pribadi gimana tuh waktu ke bawah tuh? Boleh dong cerita-cerita dikit. Mana jadi Spill, Kakak. iya cuman ceritanya kan membantu nih, cuman ya udah nggak apa bantu, budgetnya berapa. Misalnya kayak kemarin terakhir, kak aku mau sunatan untuk adikku, budgetnya berapa? sunatan, oke. Bener-bener budgetnya berapa? 300.000. Hah apa gitu? Oh, sunatan tuh video yang di shoot apanya ya? Sunatnya atau? Iya. Oh, resepsinya. Iya. Kira lagi sunat. Wih, detail nih. Tuh, kan. Caranya begini nih. Resepsinya kali ya. Nggak jadi, Oh. betul. Jadi kayak pernah juga ngambil yang aduh yaudah deh kita cobain gitu. Jadi pernah dikasih Iya. budgetnya cuma 1 juta. 1.000 1 juta doang, untuk 1 juta. buat 10 konten. Itu benar-benar literally minus. Oh. Jadi kayak kan orang ngelihatnya cuman memang konten itu cuman 3 detik, cuman 5 detik, cuman Iya. ibet kayak kok ibet. Nah, bahkan 1000 itu kan kurang tuh ya, 10 konten. Berapa satu kontennya? Biasanya Inara. kita nggak bisa pakai angka ya, karena kan ada orang yang sorry banget cuman misal sorry kayak gini ya kayak ya Gimana? gini 1000 gitu ya kan gampang, maksudnya sorry kayak cuman gini doang mah gampang. Tapi kalau ini udah dibawa ke ini tuh pengen backgroundnya beda-beda. Oke, yang pertama scene-nya adalah di Band ICT. Oke, scene-nya lagi depan HI. Case by Oke, case lah ya itu iya, ya. scene-nya lagi depan SCBD. Tentu itu harganya nggak sama dengan cuman yang gini-gini doang gitu, kayak indoor gitu kan. Ya pasti beda. Nah, yang si 1 juta itu 10 konten itu kita menangis ngerjainnya kayak Masa? iya karena kan minus. Oh iya, benar juga Tapi emang sih. dia selesaikan sampai akhir sih. Kayak Harusnya kita kalau nggak minus di berapa ribu tuh? Biar nggak minus. 6.000. Betul. Satu kontennya 6 enggak 10. 10 konten 600.000. 6 juta. 6 juta. Berarti satu kontennya 600.000 dong. Iya. Karena waktu itu kita ngebuatnya sampai ada sewa talent, sampai kita ngebawanya Oh, sampai sewa dia talent kan hijab juga. ya. Jadi temanya adalah ini hijabnya tuh dipakai untuk segala suasana. Jadi kayak scene-nya tuh Itu dia mahal satu konten. kan temanya ngebantuin kan nih kata. Siapa sih? Enggak bercanda. Nah, bercanda. terus jadi dia dibawa ke ini tuh temanya adalah hijab ini dipakai untuk ready to wear gitu. Jadi dia ini buat lari, buat Oke. olahraga juga. Jadi scene-nya si modelnya tuh kayak lari gitu. Masih jadi- steady gitu. Itu berat tuh. Stabilinnya gimana? Terus dia masih Pakai roda dong, pakai motor dong. enggak sih, enggak.
Ya pokoknya Wih. intinya kita ngebuat entah gimana, pokoknya itu jadi aja. Terus kayak Iya, ini iya. untuk dia scene-nya Lumayan dari sih itu. bangun pagi, telat langsung pakai gitu. Jadi hijabnya tuh langsung pakai guys, nggak ribet guys gitu. Jadi kan scene-nya benar-benar kita mikirin, oh ini tuh hijabnya kamarnya yang bagus Nyewa hotel gitu. dulu ya Betul, kan. betul. Itu mah sejuta lebih satu konten menurut gua. Kan nih kata. Iya nggak sih? Butuh Iya, ini bener nggak butuh apa sih tempat-tempat bagus juga. Lah iya, talentnya berapa? Hotel Terus ada yang berapa? kita ke tempat kopi, jadi kayak guys kita mau ini ya, mau ke tempat mau ngopi, ya udah langsung set. Jadi tempat kopi dia tetap ini tuh hijabnya tuh nggak kampungan banget untuk ketemu sama Tapi gue teman-teman pikir gitu. itu kalau lo shoot itu cuman shoot aja. Tapi kalau kayak akomodasi talent itu lo juga yang ini handle. Nah pada saat itu juga lagi-lagi karena ngebantuin, iya. Tapi kalau kedepannya kita mikir kayak, Kayaknya jangan ya. iya jangan. Udah Iya. enggak, waktu itu lagi-lagi kan karena niatnya mau ngebantuin juga Iya kan. sih, Sorry benar, banget ini harus di-highlight mau ngebantuin gitu. Tapi ternyata kayak enggak juga enggak mau gitu. Iya. Sekarang kayak talent lu bayar, akomodasi talent lu bayar, kan talent juga bilang, "Mbak, aku uang makeup aku dibayar nggak?" Uang makeup. "Mbak, aku ini uang baju aku dibayar nggak?" Wardrobe. Uang Tapi nih wardrobe. ya teman-teman ya, kalau menurut gue ya ini mungkin mental kita nih. Kalau kita udah bilang ngebantuin, kadang-kadang ada satu opportunity di mata yang dibantu itu kayak minta macam-macam gitu. Kalau misalnya kita gue bantuin ya, gue kasih makan. Kurang nih, mau lebih enak dong makanannya kayak gitu. Iya, iya, Kita iya, tuh iya, siap iya. punya kadang-kadang suka Emang punya nggak ada mental stake ya gitu? Iya, jadi kalau kita dibantu seharusnya nggak usah. Karena gue ada beberapa teman-teman. Ini real case ya. Datang ke The Song Studio itu teman gue udah lama, 10 tahun, 7 tahun, atau mungkin ada yang teman band gue nih datang ke The Song, nggak mau dikasih harga teman, nggak mau. Lo jangan kasih gue harga teman. Harga lo berapa? Wah, gokil. Thank you buat itunya Bang Adi. Iya, dia nggak mau dikasih. Lu jangan kasih gua Menghargai berarti dia. Ya lu jangan, gua nggak mau harga teman. Berapa ini gua bayar. Terus ada temanku yang punya salah satu kafe. Itu juga lu jangan, gua bukan apa istilahnya tuh kalau bahasa Indonesia. Harga teman apa? Gua bukan mau minta cari murah. Oh. Gitu. Gua cari hasil. Lo charge gue apa yang perlu lo charge. Gue nggak mau harga-harga teman. Iya. Itu teman-teman gue yang datang ke The Song. Ini real case. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya teman yang usaha, jangan pakai Betul. istilah bantu-bantu lah. Bantu Dia lah. udah punya ada price list, lo bayar lah price listnya. Setuju, Teman ya setuju. teman, Itu kan, bisnisnya bisnis. Setuju, profesionalitas setuju. bisnis ya. Lo Iya. mau gue kasih hasil temen. Ini hasilnya. temen Hasilnya ya, gini. iya. Hasil temen. Oh, enggak jadi. Bukan harga teman, Iya, iya, hasil iya, harga teman. teman. Iya. Hasil temennya begini. Iya, benar. Iya, iya. Kan teman. Iya. Kan temen. Kan teman. Ya Nggak gini perlu hasilnya gratis lah, gitu. Iya, benar-benar. ya gitu sih. Kalau kebetulan teman-teman gue di circle gue itu mereka udah sesama musisi itu menghargai banget. Iya. Jadi ketika dia bilang, gue ada nih studio di The Song, lo datang, ya dia mereka, gue kasih, lo nggak usah lah harga ini gue dia kasih diskon ya. Gak mau, gue nggak mau diskon. Lo berapa sih di sini berapa gue bayar gitu. Jadi ya mungkin ya itu circle gue ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang punya circle serupa ya bagus. Tapi kalau belum, gue saranin sih hargailah teman-teman yang lagi punya usaha Ya. gitu ya, punya bisnis. Jangan minta harga teman. Ntar dikasih hasil teman nangis lo. Hidup ke Ade, hidup ke Ade, hidup. Long live. Ya kurang lebih gitu sih kalau menurut gue. Jadi ya kurang lebih kalau dari tadi Kak Indah bilang, kalau untuk yang kelas-kelas drone gitu emang susah saat ini ya. Kita Iya. masih yang berarti mid range juga sama ya. Mid-range ya. Iya sih. Gitu. Oke. Apa nanya Back to pengen nanya the kan, topic, pengen nanya kan. back to the Oh, topic. siap. Menurut Mas Ade, Iya. lebih baik menjadi suatu yang relevan di masyarakat sekarang atau jadi yang paling unik? Relevan tuh gimana maksudnya? Jadi kita kayak ngikutin arus, Ngikutin tren musik, gitu ya. Iya. Ini dalam konteks apa musik? Musik ya, Satu lagi apa? unik. Unik. Kayak ngebuat hal-hal yang beda dari musik-musik sekarang. Nah, ini tantangannya di musik ya. Lo harus tahu kapan lo harus jadi relevan. Lo harus tahu kapan bikin yang unik. Jadi dua-duanya penting. Jadi kalau misalnya saat lo ingin menunjukkan value lo, ibaratnya di musik itu kan orang
kalau ini POV gue ya. Iya. Jadi kalau lu punya genre, suara lu, nyanyi lu itu genrenya di situ. Ya udah di situ aja. Itu kan unik tuh. Unik sih. Unik. Jadi lo sekarang trennya nggak gitu Mas, ya, trennya hipdut atau trennya dangdut. Ya udah monggo ya lo dangdutan aja. Tapi lo di musik kalau saran gue lo di situ aja terus. Oh, gue senangnya lagu-lagu kayak siapa? Raisa, Mahalini, ballad tuh istilahnya tuh ya. Ya udah di situ aja gitu. Jadi lo jangan coba-coba nyanyi rock. Gitu, jangan coba-coba nyanyi jazz atau nyanyi blues misalnya. Atau musisi jazz yang udah lama banget di jazz aja terus aja di jazz. Lo jangan coba-coba nyanyi dangdut. Nanti ya either fans lo Kabur. atau lo bingung lo mau. Iya bener. Ntar belajar dangdut lagi. Kebanyakan nyoba ya. Iya, atau sebaliknya kalau lo dari dangdut ya udah dangdut aja terus gitu. Jadi unik di situ. Nah, relevansinya dengan tren, gimana cara lo marketinginnya aja. Trennya sekarang ngapain sih bikin YouTube? Ya lo bikin YouTube. Emang balik lagi ke sono ya. Iya, relevansi kalau menurut gue lebih ke marketingnya sih. Digital marketing. Iya. Gitu sih. Ya, kurang lebih gitu menurut gua. Jadi dua-duanya penting di mana lo bisa kapan lo switch relevansinya, kapan lo switch jadi unik gitu sih menurut gua. Oke. Kalau misalnya aku bertanya tentang enggak sih itu kemarin kita udah tahu ya jawabannya apa enggak. Gue pengen nanya hal lain aja. The Song ini aku tuh penasaran kayak ini tuh sebenarnya studio itu bisa apakah adalah bisnis yang tipe bisa diekspansi kah atau bisa di-franchise-kan kah atau gimana? Atau sebenarnya nggak bisa, ini tuh tipikal bisnis yang nggak bisa di-franchise-kan dan nggak bisa diekspansi satu-satu aja. Jadi nggak bisa satu duplikat ke Jawa satu, ke Kalimantan satu, kemana satu, The Song Studio gitu. Bisa nggak sih? Nggak bisa. Itu gue bilang dari sekarang ya, buat semua yang nonton atau siapapun network gue, studio nggak bisa kayak gitu. Yang karena gini, studio musik itu kan punya satu taste. Ibaratnya gini, lu restorannya siapa tuh chef terkenal yang di London tuh, Gordon ya. Iya, Gordon Ramsay. Iya kan. Lu lihat cabangnya nggak di mana-mana? Di Amerika ada nggak? Satu doang. Satu. Di mana lagi? Ada di Afrika nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Di Indonesia ada nggak? Nggak. Nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya lo udah punya taste dalam satu tempat, kalau emang lo tahu apa yang lo lakuin di situ, either lo stay di situ atau lo ekspansi dengan cara lain, tapi bukan dengan membangun sesuatu seperti lo bangun restoran, gitu. Karena bangun restoran, kenapa restoran pada tutup? Karena kualitasnya lama-lama menurun. Kalau dari POV gue ya, Iya. lo nyobain ayam di sana, brand ayam di sana, brand ayam di situ, kok ayamnya beda ukurannya Dengan merek yang sama. mereknya Iya. sama gitu. Jadi kalau POV gue, kalau emang mau ekspansi caranya lain. Misalnya ini kan gue udah punya nih ada satu tempat di The Song misalnya, lo mau ekspansi ke sana, kita kolaborasi aja misalnya sama teman di sana. Nah kita misalnya by The Song Studio gitu, atau by apa, kita kolaborasi. Jadi bukan bikin The Song lagi di Kalimantan, The Song lagi di Wali Mandar Iya, gitu. Karena sorry itu saya kalau yang datang ke sini itu rumahnya memang jauh-jauh. Customer kita yang pertama itu rumahnya di Jakarta Timur. Gokil. Cipinang. Gokil. Nanti Mas Revan Dalo yang antar ke sini. Customer gua yang bikin album lagi namanya ada juga Andra Putra. Itu rumahnya di Cibubur. Gokil. Ada teman-teman band yang datang ke sini rumahnya di Jakarta Timur. Ada juga sih anak-anak Pluit ke sini latihan ada. Cuman kalau lo ngelihat value di satu tempat, menurut gue sih jarak jadi nggak jadi masalah sih. Iya, benar. Iya nggak sih? Percaya. Benar kan? Percaya. Iya. Setuju. Gitu. Jadi kalau orang bilang, wah, waktu awal-awal kita bangun di sini tuh kayak, gue kan riset dulu ya. Emang bisa ya di Pluit ya? Ya kalau di Pluit ya, emang Pluit berapa kilo sih radiusnya? Emang Indonesia Pluit doang. Kan gitu kan. Tapi memang kita biasa di Pluit. Nah maksud gue, lo bisa bikin ekspansi, tapi mungkin caranya nggak dengan franchise, nggak dengan ini dan itu. Tapi menurut gue caranya dengan kolaborasi. Contoh misalnya ada studio di Kalimantan nih, butuh partner buat ini dan itu. Yaudah kita gimana cara kita kolaborasi dengan The Song, tapi lo taruh nama gue di situ ya, The Song Studio by ini dan itu gitu. Boleh kayak gitu. Kalau itu mungkin masih masuk ke
cara ekspansinya menurut gua gitu. Kecuali lo mau bikin lagi tempat tapi namanya mungkin bukan The Song. Karena The Song kan udah mid range nih. Iya. Lo mau high end mungkin namanya apa? Tapi sahamnya saham kita gitu. Itu kan bisnis begitu biasanya. Bisa, ya. Jadi kayak misalnya yang punya bisnis A, dia bisnisnya cuma satu banyak gitu. Nanti udah sukses ya entah mau dijual, Buat bisnis baru lagi. buat bisnis baru lagi, ambil uangnya. Biasanya yang gue tahu sih begitu ya. Jadi dia bikin bisnis udah bagus, dia bikin yang lebih bagus dengan menjual bisnisnya lagi, atau mungkin dia bikin satu dengan saham yang sama. Jadi diputerin lagi untuk bisnis baru, tapi dengan area yang sama. Musik juga misalnya. Kalau misalnya sekarang gue bikin The Song, mungkin tahun depan kalau jalan bagus, gue bikin The Sing misalnya gitu. Tapi sahamnya saham kita gitu. Ya kan itu ekspansi gitu sih menurut gue. Ya. Oke. Terakhir nih Mas. Boleh dong. Apa? Ngomongin bisnis, menurut Mas Ade lebih susah mulai atau lebih susah bertahan? Dua-duanya susah lagi. Mulai susah, bertahan susah. Iya lagi. Wah. Jadi kalau dibilang lebih, mungkin tapi yang lebih takaran yang lebih ini, yang lebih susah menurut gue yang mulai sih. Karena nggak cuman dari duit semua bisa dicari, lo bisa pinjam bank, bisa investasi, bisa duit lo sendiri. Tapi kapan lo bisa mulainya itu kan susah. Gitu. Jadi kapan nih? Gue udah duit nih 200 juta. Ntar dulu deh. Ntar dah. Gitu. Akhirnya beli mobil. Malam lenceng. Gue ada duit nih. Kayak ini nih diinvest sekitar ya masih di bawah 1 M sih. Cuman ada nih gitu. Kalau tiba-tiba usah lah, gue beliin mobil aja, investasinya bisa aja. Tapi ya gue bayar cicilan mobil tiap bulan gitu. Artinya nggak mulai-mulai gitu. Atau mungkin apa nih bisnis-bisnis yang lain, lo ada pakai duit sendiri, atau mungkin pinjem bank misalnya. Gue pinjem bank nih 100 juta. Kan mulainya untuk inisiasi kadang-kadang udah dapat 100 juta nggak jadi bisnis. Beli apartemen. Malah beli Nyewa. Astagfirullahaladzim. Maafin. Ntar diedit nih. Tapi yang gede palanya. Ya gitu sih. Jadi menurut gua mulai paling susah. Bertahan everything bisa dicari solusinya. Tapi kalau untuk mulai itu berat sih. Memulai bisnis. Gokil, gila. Kita hari ini dapat ilmu daging banget kan. Kita dari minggu. Sekarang banyak dagingnya gue emang. Betul. Jadi dari hal yang kita bicarakan sepanjang hari ini, semoga teman-teman yang ngedenger tuh bisa ambil yang baik, buang yang buruknya gitu. Iya. Jadi jangan lupa juga untuk diapain, Ji? Like, subscribe, dan komen di channel YouTube-nya The Song Studio dan di channel YouTube-nya Inara Creative Production. Jangan gitu. lupa juga buat mampir-mampir di The Song Studio nih buat kalian yang single musisi atau punya band, bisa nih datang kemari nih, lihat price listnya yang affordable. Iya, bisa ke atas bisa ke bawah, jadi netral. Kalian bisa pilih aja. Betul. Cek aja di Instagramnya The Song Studio. thesong.studio ya. Ya. Siap. Bisa DM juga kan di The Bisa Song Studio. dong. Pasti Bisa dibalas, nggak tanya-tanya. mungkin Pasti nggak dibalas. dibalas. Langsung dibalas. Nanya-nanya dulu boleh kok. Dan kakak nanya dong gitu. Boleh, Banyak boleh. yang nanya. Banyak banget. Karena kita iklan. Iya, betul. Jadi banyak nanya. Betul. Sip, ini udah mantep banget Ji. Thank you guys. See you on the next video. Yo, Thank you, Inara. Thank you. Thank you. Bye-bye.